Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hera Sagita SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Tujuan daripada modul 1.3 ini, saya berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang keduanya, saya berlatih menyusun baca menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan prinsip-prinsip inquiry apresiatif yang utama yakni psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah kita, mencari cara bagaimana hal tersebut dipermudahkan dan memudahkan strategi untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam metode inquiry apresiatif ini, saya memakai tahapan bagja, yakni yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berbudaya, dan Qur'ani, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek akhlak mulia yang Qur'ani, yang mencerminkan salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Tahapan baca berdasarkan prakarsa perubahan diri. Pertama, pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan Qur'ani? Tindakannya, melakukan sosialisasi tentang visi yang telah kita sepakati, melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan TPQ di lingkungan yang berada di sekitar sekolah kita. Membuat program tahfizul Quran di sekolah, menetapkan metode-metode yang berperan dalam pembelajaran penghafal Al-Quran, membuat kesepakatan, mengapresiasi setiap perubahan yang dilakukan oleh murid dalam mereka menambah hafalannya. Terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi. Prakarsa perubahan diri yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa orang yang berhasil meningkatkan hafalan murid? Bagaimana cara orang tersebut dalam meningkatkan hafalan murid? Ketiga, aktivitas apa yang dapat meningkatkan hafalan murid di sekolah? Keempat, situasi seperti apa yang dapat meningkatkan hafalan tersebut? Hal apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan murid yang Qur'ani? Tindakan yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan orang-orang yang berhasil dalam meningkatkan hafalan murid-muridnya di sekolah, mengidentifikasi langkah-langkah dalam menyiapkan kegiatan yang mendukung tambahnya hafalan murid tersebut, menyiapkan ruang sebagai wadah untuk menampung ekspresi penghafal Al-Quran di sekolah kita, mensosialisasikan kepada murid tentang hal-hal positif yang akan dicapai jika mereka mampu meraih hafalan terbanyak, menjelaskan hasil yang akan dicapai oleh seorang penghafal Al-Quran. Yang terakhir, mengidentifikasi berbagai metode dalam menghafal Al-Quran yang dibutuhkan oleh murid kita. Prakarsa perubahan diri, yakninya gali mimpi. Pertanyaannya adalah,
Apa kebiasaan-kebiasaan yang akan saya lakukan jika murid saya hafalannya meningkat? Hal baik apa yang dapat saya lakukan untuk mendukung murid agar mampu menunjukkan hafalannya? 3. Bisakah semua murid melakukan untuk menghafal Al-Quran? 4. Apa hal-hal yang kita inginkan untuk mempertahankan hafalan Al-Quran murid? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama memilih dan menentukan strategi atau metode pembelajaran dan membuat program pembiasaan membaca Al-Quran. Kedua, sekolah tempat salah satu mengekspresikan, menunjukkan hafalan murid. Membuat daftar kegiatan baru tentang menerima hafalan atau menerima setoran dari hafalan murid dan memberikan motivasi pada hafalan murid yang meningkat. Melakukan pengamatan secara langsung dan mendengarkan bacaan Al-Quran murid. Mengecek dan mengisi hafalan murid secara berkala. Prakarsa perubahan diri, yakninya jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana pertama saya lakukan dalam upaya meningkatkan hafalan Al-Quran murid? Berapa lama target untuk meningkatkan hafalan Al-Quran murid untuk juz 30? Bagaimana cara meningkatkan hafalan murid pada juz 30? Tindakan apa saja yang harus saya lakukan di kelas untuk meningkatkan hafalan murid di juz 30 ini? Bagaimana cara memberikan motivasi untuk meningkatkan hafalan murid saya? Tindakan yang saya lakukan, menggali keaktifan murid yang sudah menunjukkan peningkatan hafalan mereka di juz 30. Bertanya pada murid tentang kesanggupan. Tahapan Bagja, prakarsa perubahan diri, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang meningkatkan hafalan Quran murid di juz 30 ini? Kapan rencana peningkatan hafalan Al-Quran murid dilaksanakan? Siapa saja yang akan membantu dan mengawasi hafalan Al-Quran murid ini? Bagaimana cara mengukur dari kemajuan hafalan Al-Quran murid? Bagaimana rencana tindak lanjut untuk memudayakan hafalan Al-Quran ini? Tindakan yang saya lakukan, melakukan koordinasi dengan semua pihak atau stakeholder sekolah, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan secara konsisten di sekolah dan di rumah yang didampingi oleh orang tua memakai buku agenda harian mereka. Yang ketiga, kepala sekolah, pengawas, orang tua murid dan terutamanya guru pendidikan agama Islam, juga guru Al-Quran yang berada di sekolah kita. Selanjutnya, melaksanakan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan, memotivasi untuk saling mendukung pencapaian target hafalan Al-Quran murid pada juz 30. Yang terakhir, kelima, berkolaborasi dengan semua guru, kepala sekolah, orang tua murid untuk melaksanakan dan menampingi serta mengawasi hafalan Al-Quran mereka di sekolah dan orang tua mereka di rumah. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan pada metode Bagja. Semoga dapat membantu perubahan ke arah yang baik dengan berpihak kepada murid. Sekian dulu teman-teman yang berbahagia. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.